barang yang sifatnya non-komersial, yaitu barang-barang yang bukan untuk didagangkan dan personal use akan dikeluarkan dari pengaturan peraturan Mendak ini. Mbak Penny mungkin. Saya jawab ya, setuju Mas, 1000%. Diskresi yang kami usulkan kepada Bea Cukai adalah tidak mempersoalkan lagi apakah dia tercatat atau tidak. Yang penting barang yang sekarang ada di gudang, yang sudah lama dikirim, bahkan ada 6 bulan, bahkan ada 1 tahun, ya, itu dikeluarkan saja dan dikirim ke alamat-alamat tujuan. Jadi enggak perlu mempersoalkan apa dia tercatat atau tidak. Nah, bagaimana terkait aturan baru? Nah, terkait aturan baru, ayo kita sama-sama sosialisasi. Ya, sosialisasi tentu semua pihak kita ajak kerjasama lewat Zoom, lewat live seperti ini bisa. Anda petugas yang dibiayai uang negara, datang dong ke Hong Kong, kan bukan pakai nenek moyang lu punya duit juga gitu. Kalau pejabat negara tuh hotelnya dibiayai uang rakyat, tiket pesawatnya dibayar uang rakyat, makan sehari-hari bayar uang rakyat, masih ada selisih lagi buat belanja tuh dari duit rakyat itu kalau pejabat ke luar negeri itu. Lalu untuk apa sampai tidak mau sosialisasi gitu kan? Tapi itu adalah untuk PMI ataupun yang tidak tercatat mengirim barang berikutnya. Jadi BP2MI sudah melakukan itu, yakin dan percaya. Makanya kalau mau besok kita ini live TikTok lagi, saya buka tuh surat-surat BP2MI. Dan saya ingin selalu terbuka karena tidak boleh negara menutup-nutupi atas apa yang dia lakukan, kecuali kalau dia berpikir untuk melakukan kejahatan. Semua serba tertutup, semua serba sembunyi, rakyat nggak perlu diberitahu. Nah, BP2MI di era kepemimpinan saya nggak ada model begitu. Kegiatan live, surat-surat resmi kantor bisa kita buka ke publik. Ya, nggak ada urusan untuk tertutup. Jadi terkait yang Mas usulkan itu sudah kita lakukan. Justru pertanyaannya, apalagi yang dilakukan BP2MI, ya, padahal yang diminta oleh teman-teman Bea Cukai pun sudah kita lakukan, gitu ya. Lalu apalagi nih yang mau dituntut ke kita, gitu, yang mau diminta ke kita oleh teman-teman Bea Cukai. Nah, Kemlu tentu terkait itu menjadi kewenangan Kemlu ya, pendaftaran. Saya udah dengar juga sih, portal peduli sulit ya untuk diakses aplikasinya dan sebagainya, sehingga saya pernah mengusulkan ke Mr. G, coba diundang deh Pak Yuda. Pak Yuda itu ya Direktur PWNI ya, Perlindungan Warga Negara dan Bantuan Hukum. Tapi Pak Mr. G juga udah kontak berapa kali, kayaknya nggak diterima atau gimana, saya nggak terlalu ngerti tuh Mr. G. Ya harusnya begini ya, seandainya semua pejabat negara tuh mau terbuka, ayo dong please, ini PMI lagi gelisah, media sosial bisa digunakan kok gitu kan, untuk kita ngomong terbuka, ada masalah apa sih. Nah, kalau semua orang bisa melakukan itu, aku pikir clear juga gitu. Lalu kenapa harus ngumpet, kenapa harus sembunyi, kenapa harus tiarap nih, padahal rakyat sedang gelisah. Tidak hanya gelisah barang yang belum sampai, ini dosa dolim, saya katakan. Udah ada barang-barang yang hancur, barang-barang yang rusak, makanan-makanan yang akhirnya nggak bisa dikonsumsi, hadiah ulang tahun yang akhirnya nggak sampai di hari istimewa anaknya, keluarganya tuh mau apa lagi negara ini gitu. Nah, ini yang kadang-kala ya saya merasa kesel gitu ya. Kita sudah melakukan sesuai prosedur, kita sudah melakukan apa yang diminta, kok sampai sekarang juga belum ada pergerakan apapun. Kalau internasional logistik, kalau saya berkunjung ke gudang, masalah nggak untuk teman-teman dari internasional logistik? Dengan senang hati sekali Pak Penny. Jadi nantinya kami juga dengan senang hati sekali. Nah, saya ingin tanya, apakah berkunjung ke gudang itu harus izin Bea Cukai nggak? Mungkin untuk lebih memudahkan Pak Penny, nanti kami dari Asosiasi PJT akan berkirim surat ke Pak Penny untuk mengundang Pak Penny secara terbuka untuk datang ke gudang kami. Surat itu nanti kita tembuskan juga ke Bea Cukai. Oke. Jadi dengan harapan seperti itu Pak Penny sendiri pun datang bukan karena inisiatif, tapi paling nggak memang kami mengundang Pak Penny. Saya bawa media nggak ada masalah. Semua media saya boyong ke sana. Mungkin Mr. C nanti mungkin yang bisa menjawab itu Pak Penny. Coba gimana Mr. G? Baik, saya ada pendapat begini sebelum menjawab yang ini. Jadi ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa minta Bea Cukai dan petugas pelabuhan 24 jam untuk mengeluarkan 17.000 kontainer
Hari ini bicara, besok itu kontainer jalan di jalan-jalan besar di Jakarta, keluar semua. Tetapi anehnya, memang ada barang yang ada kata-kata barang yang tidak diperdagangkan. Ya, dalam hati saya itu masuk pada kategori barang PMI. Ya, Saya tidak pikir itu diperdagangkan. juga. Betul. Iya, saya pikir itu juga. Begitu ada kegiatan itu, saya luangkan waktu saya untuk menuju ke gudang. Masya Allah, ternyata gudang itu juga tidak ada pergerakan. Yang ada pergerakan di dalam itu bongkar kardus. Ya. Tapi bukan solusi untuk itu. Nah, artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi, presiden kita, itu juga bagian daripada diskresi. Ya. Tapi untuk diskresi kontainer. Betul. Bukan diskresi PMI, karena tidak secara spesifik mengatakan itu barang PMI. Kalian dikeluarin. Apakah harus mendengar kata itu baru bisa dikeluarin? Padahal sudah mengatakan bahwa termasuk barang-barang yang tidak diperdagangkan. Itu sudah masuk di situ seharusnya. Masuk, benar. Itu makanya saya berkoar-koar. Ini masuk kategori itu. Dan saya yakinkan kepada teman-teman, para PMI, para pengusaha kargo, para PJT, bahwa ini bagian dari situ. Kalau masih belum dikeluarkan, artinya ono sing rada budek, kita gitu aja. Terus terkait iya, budek, padahal dia nggak tuli gitu. Ya. Terus terkait dengan apa yang disampaikan oleh International Logistik, sebenarnya mohon maaf Bapak, kami juga melindungi Bapak atas perjuangannya selama ini. Ya. Tapi begitu datang Bapak, tapi terus dikemas sedemikian rupa, dipolitisir. Oh, ini melangkahi wewenang dan sepertinya kami itu yang kayak mengadu domba. Lah lebih baik supaya nampak bahwa ini resmi. Ya. Antara Bapak dengan kami, atau kami ke Bapak, Pak Benny maksud saya, Bapak berkunjung, atau kami meminta, itu lebih resmi. Tetapi kalau tiba-tiba datang, kemudian ini dan sebagainya, nanti dikira kita mengadu domba. Oke. Padahal sebenarnya kita mencari kebenaran. Nah, sebaiknya memang ada salah satu pihak yang menyurat. Kami... Oke, ini aja supaya cepat. Besok kami yang mengirim surat untuk memohon pihak Internasional Logistik Asosiasi aja Pak, asosiasi PJT kami aja. Oke. Nanti Mr. G tolong WA tujuan surat kita ke siapa. Yang pasti isi surat yang akan kami kirim saya katakan ini untuk melakukan kunjungan melihat barang-barang PMI di gudang-gudang yang ada di pelabuhan ya. Boleh. Oke. Kita tembuskan kalau perlu. Mendadak aja bilang hari ini surat, besok berangkat, sudah selesai, nggak ada lagi tutup-tutupan. Bagaimana Internasional Logistik? Terima kasih banyak Pak, kesediaannya kalau Bapak mau berkunjung ke gudang-gudang kami, minimal paling enggak dengan begitu Bapak pas mengetahui permasalahan sebenarnya di tempat seperti apa. Dan kami tadi itu Pak, benar-benar saat ini yang paling kasihan adalah PMI yang Malaysia yang masih belum kirim barang Pak, yang barang masih di Malaysia, sementara mereka adalah PMI legal. Itu pun juga harus benar-benar tersampaikan juga bagaimana biar barang kiriman mereka bisa dikeluarkan, karena mereka di Malaysia sudah diusir, sudah deportasi, barang kirimannya di sini pun juga nggak keluar.